04 02 12 82 12 60 73 dari kelas reguler B angkatan 2021 program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan melakukan komunikasi keperawatan pada seorang pasien, sebut saja Nyonya S, berumur 30 tahun, dirawat di Rumah Sakit Mulia sejak 2 hari yang lalu. Dengan diagnosa stres, klien ini mengatakan tidak bisa tidur dengan nyenyak karena memikirkan permasalahan dengan tetangganya. Nah, dari sini kita akan melakukan komunikasi keperawatan kepada pasien selama 15 menit untuk mengetahui perasaan yang dialami seseorang pasien ini. Baiklah, untuk fase kerjanya akan ada di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi, Sus. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurse Kiki Wandari. Saya seorang perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah Ibu, sebelumnya izinkan saya mengetahui nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Kiran Kiranti. Baik, Ibu senangnya dipanggil apa, Ibu? Senangnya dipanggil Kiran. Baik Ibu Kiran. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apakah perasaan Ibu pada pagi hari ini ada perasaan marah, kesal, dendam dan sebagainya? Ada. Saya masih kesal sama yang gak tahu malu itu. Baiklah, kalau begitu Ibu Kiran, mau nggak kalau pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai perasaan marah yang saat Ibu ini rasakan. Apakah Ibu berkenan? Boleh, Sus, saya berkenan. Baik Ibu. Ibu mau kita ngobrolnya di mana? Di sini atau di taman? Di sini saja deh, Sus. Baik. Berapa lama Ibu mau kita berbincang-bincangnya? Bagaimana kalau 15 menit? Apakah cukup? Boleh, Sus, boleh. Baiklah Ibu. Sekarang Ibu bisa menceritakan apa yang membuat Ibu merasa marah. Aduh, ya gimana ya, Sus? 2 hari yang lalu itu tetangga saya meminjam uang sama saya, sebesar 5 juta rupiah. Katanya sih buat ngobatin anaknya yang lagi sakit. Masa tahu-tahu pagi ini rumah saya didatengin sama debt collector. Katanya dia akan mengembalikan uang itu dalam waktu 3 hari, tapi sampai hari ini belum dibayar. Ini udah 1 bulan dan katanya uang yang dia pinjam itu bukan buat anaknya yang sakit, melainkan untuk membayar hutang di pinjolnya. Baik Ibu, saya mengerti apa yang Ibu Kiran rasakan. Pasti kesal sekali ya Ibu ya. Selanjutnya, saat Ibu Kiran marah, adakah perasaan tegang, kesal, atau mengepal tangan, atau sampai mondar-mandir? Atau mungkin ada hal lain yang dirasakan Ibu? Ya, saya panik banget, Sus. Kesal juga, tegang, semuanya jadi satu lah, Sus. Baik, apakah ada tindakan saat Ibu sedang marah seperti memukul atau membanting atau mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya Ibu katakan? Saya datengin aja rumahnya dan saya pukul aja tuh dia. Baiklah Ibu, lalu apakah setelah melakukan tindakan tadi masalah Ibu yang dialami selesai? Tidak, Sus. Saya masih merasa kesal dan stres banget. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Baiklah Ibu, saya mengerti apa yang Ibu rasakan. Memang orang-orang seperti itu sangat mengganggu ya di hidup kita. Tapi sebisa mungkin jangan biarkan amarah itu menguasai diri kita, karena bisa jadi menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Yang harus Ibu lakukan sekarang adalah Ibu harus tenang supaya masalahnya bisa selesaikan dengan kepala dingin. Saya yakin semua masalah ini pasti ada hikmah dan penyelesaiannya. Dan saya yakin juga Ibu Kiran bisa menghadapinya. Ya Sus, saya keburu kebawa emosi aja kemarin. Saya tahu saya salah.
Baik Ibu, tidak apa-apa, semuanya pasti bisa diperbaiki menjadi lebih baik. Terima kasih ya Ibu sudah mau meluangkan waktu untuk bercerita bersama saya pada pagi hari ini. Ya Sus, sama-sama. Saya juga terima kasih ya Sus. Baiklah Ibu, bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang tentang perasaan marah yang Ibu rasakan? Cukup baik Sus. Saya merasa sedikit lega. Baiklah, setelah kita ngobrol panjang tadi, coba Ibu simpulkan pembicaraan kita tadi. Apa yang Ibu tangkap dari pembicaraan yang kita ceritakan tadi? Kelakuan dia memang kurang ajar Sus, tapi saya juga salah sih, udah kebakar emosi duluan. Harusnya saya bisa lebih baik lagi dan lebih bijak lagi dalam menanggapi masalah ini. Bagus sekali Ibu. Ibu sudah tahu apa saja hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Selanjutnya, bagaimana kalau besok kita ngobrol lagi tentang akibat dari perasaan marah yang Ibu rasakan? Boleh Sus. Ibu mau kita ngobrolnya di mana besok? Apakah di taman atau di tempat ini saja? Di tempat ini saja Sus. Baiklah, besok kita akan mengobrol dengan durasi kurang lebih 15 menit lagi ya Ibu ya. Selanjutnya saya akan pamit terlebih dahulu. Kalau Ibu kira ada perlu sesuatu bisa langsung panggil saya dengan memencet bel di samping ya Ibu ya. Baik Sus, makasih sudah mendengarkan cerita saya pada hari ini. Sama-sama, dengan senang hati Bu. Sebelum saya pergi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Sus. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri dulu ya Ibu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Kiran. Waalaikumsalam Sus. Selamat pagi. Pagi. Baiklah. Sebelumnya Ibu sudah tahu saya kenalan ulang ya Bu ya. Perkenalkan nama saya Nurse Kiki Landari. Ibu bisa panggil saya Nurse Kiki. Saya kebagian jaga lagi di ruangan Ibu. Baik Ibu Kiran, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan melakukan ngobrol lagi selama 15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu telah bersedia? Bersedia. Baik. Tapi boleh tidak saya memanggilnya dengan kata suster saja? Iya boleh Ibu. Baiklah, kalau Ibu ingin memanggil seperti itu senyamannya Ibu saja. Baiklah Ibu, saya izin bertanya terlebih dahulu, bagaimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Sudah lumayan baik, tidak seperti kemarin yang masih terbawa emosi dan kesal sekali. Baiklah Ibu, sekarang Ibu bisa menceritakan kembali perasaan Ibu sekarang bagaimana? Perasaan saya sekarang itu sudah lebih baik, sudah tidak emosi lagi, karena setelah cerita dengan Nurse Kiki kemarin, saya sudah menjadi yang lebih baik lagi. Emosi saya sudah berkurang dan saya juga telah menemukan titik terang dari masalah saya ini, yaitu dengan cara tidak menggunakan emosi dan selalu tidak terbawa dengan kekesalan, pendendaman, dan yang lainnya. Dan saya tetap juga berdoa kepada Allah agar masalah ini cepat diselesaikan. Baik, Alhamdulillah ya Bu ya, Ibu bisa merasakan yang lebih baik setelah kemarin ngobrol. Nah, solusinya sekarang apakah tetangga Ibu sudah bisa melakukan pembayaran hutang? Nggak mungkin lah hanya hutang anjir. Apa? Apakah masalah kemarin sudah Apakah Ibu izin bertanya, apakah masalah kemarin sudah terselesaikan? Sepertinya sudah dibilang sudah selesai, tetapi belum selesai Sus. Kenapa? Karena kemarin setelah ngobrol dengan suster, saya dan keluarga saya serta tetangga saya itu berdiskusi bahwa kami membuat perjanjian jika utangnya tersebut dicicil menjadi beberapa, biar dia tidak keberatan membayarnya sekaligus, karena dia alasannya tuh nggak ada uang Sus. Jadi
Dia maunya dicicil. Oke, dan saya bilang cicilnya 1 juta, 1 juta, dan 1 juta. Dan kemarin waktu membuat perjanjian saya sudah dibayar 1 juta dan sisa 2 juta lagi. Oleh karena itu dibilang selesai pun belum selesai, tapi sudah ada solusinya. Baiklah, berarti sekarang sudah ada solusi untuk kedepannya dari tetangga ibu untuk membayari atau melunasi hutang ibu ya. Jadi hal tersebut bisa mengurangi beban pikiran ibu. Jadi ibu sekarang bisa tidur lebih nyenyak tanpa harus memikirkan hutang yang dipinjam oleh tetangga ibu yang nggak dibayar. Baiklah ibu, apakah ada lagi rasa yang ingin ibu sampaikan atau dalam obrolan kita ini? Sepertinya mungkin belum ada perasaan lega yang saya alami dikarenakan utang tersebut belum begitu lunas, baru sedikit yang dibayar, tapi saya sudah sedikit bersyukur karena utang tersebut ia mau membayarnya. Baiklah ibu, berarti dari kemarin untuk hari ini tapi lebih baik ya bu ya. Ibu sudah tidak merasa terganggu tidurnya. Ibu juga sudah merasa memiliki solusi untuk membayar solusi dari tetangga ibu untuk membayar hutang ibu. Jadi simpulannya, jadi hari ini ibu sudah lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Saya ucapkan nyebutnya tuh apa lah 5 menit dipotong berapa ya. Saya ini aja saya pamit dulu, tapi sebelum saya pamit saya ingin bertanya bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang ini biar ada orientasinya. Berarti solusi dari permasalahan ibu sudah ibu temukan dan alhamdulillah ya bu ya. Berarti masalah ibu juga sudah berkurang. Mungkin nanti tidurnya juga sudah baik, ibu tidak kepikiran sampai nggak bisa tidur ya bu ya. Baiklah ibu, mungkin itu saja bu ya. Ini sudah 15 menit kita ngobrolnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi bu? Sudah cukup. Baiklah, alhamdulillah. Kalau begitu ibu, saya pamit undur diri dulu ya bu ya. Terima kasih untuk 2 harinya kita sudah ngobrol-ngobrol selama 15 menit. Ibu senang ngobrol dengan saya bu ya. Baiklah ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sus. Baiklah, dari video sebelumnya dapat disimpulkan bahwa seorang ibu ini mengalami stres yang diakibatkan dari tetangganya yang berhutang kepada dirinya dengan alasan anaknya yang sakit. Nah, dari sini kita simpulin bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan gegabah dengan mendatangi mendatangi tetangga dengan kita marah-marah atau kita mengeluarkan kata-kata yang seharusnya kita tidak ucapkan. Jadi kita tuh harus memikirkan kesehatan untuk diri kita, karena dari sini kita ketahui kalau kita emosi kita akan lebih meningkatkan stres itu sendiri, yang akibatnya bisa dilihat ibu ini sendiri tidak bisa tidur nyenyak, terus sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, jadi untuk kedepannya kalau kita ada stres kita harus lebih sabar, dan yang utamanya adalah mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Baiklah, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.